Obama dengan Hillary Clinton, nggak nyalon lagi Obama tapi dia mendukung Hillary Clinton, boleh nggak? Boleh, karena mereka separpol. Pertanyaannya adalah Pak Jokowi separpol nggak dengan Prabowo ataupun Gibran? Jawabannya jelas tidak. Resminya Pak Jokowi adalah PDIP. Kalau dia kampanye untuk Pak Ganjar, Mbak Bibip, apakah ada aturan dalam undang-undang ini mengatakan harus separpol? Ada. Mana? Ada pasal 269, kemudian harus dibaca bareng dengan 268. Jadi kategorinya itu ada pelaksana kampanye, ada peserta kampanye. 269 itu pelaksana kampanyenya, pelaksanaan kampanye Pilpres, pengurus parpol. Oke, kemudian yang ketiga adalah apabila Presiden adalah tim kampanye resmi dari seorang atau ya paslon begitu ya. Itu boleh juga. Nah, jadi dengan parameter itu baru dia bisa mengajukan cuti seperti yang disyaratkan oleh Nggak pasal ada dong berarti di situ 281. kelihatan harus satu partai. Ya, baca undang-undang kan tidak bisa letterlek, Bang. Makanya kalau orang hukum itu kuliahnya 4 tahun. Kalau nggak ada kalimatnya, bagaimana semalam Anda bisa mengatakan bahwa aturannya begitu? Itu namanya ngarang sendiri. Oh, bukan ngarang. Kalau kuliah hukum tuh kita kuliah 4 tahun. Ada mata kuliah yang namanya penalaran hukum. Nah, di situ bisa Kalau kita nggak baca ditulis, secara rinci. Bagaimana mengatakan bahwa itu diatur? Tertulis, Bang, baca pasal 269, baca penata urutannya dari bab 7 soal kampanye pemilu, bagian 1 sampai 8. Kita bisa saya kuliahnya 4 tahun tambah S2 tambah S3 nih. Jadi memang nggak bisa hanya baca teksnya saja. Tapi yang mau saya persoalkan di sini sebenarnya bukan soal berdebat soal teks. Saya kira sudah mungkin lebih dari 10 kali saya berdebat dengan tim dari 02, berdebatnya di soal teks. Tapi saya mau bilang sebenarnya kan kita juga harus lihat tujuan pengaturan itu apa sih? Tujuan pengaturannya adalah untuk memberikan pagar-pagar. Di negara demokratis, yang demokratis ya, manapun di dunia ini memang nggak boleh kampanye dalam relasi keluarga. Yang diperbolehkan adalah relasi elektoral. Nah, misalnya Pak Jokowi kampanye untuk Pak Ganjar. Itu sebenarnya boleh, sama dengan SBY dulu. Kampanye untuk Demokrat, jadi partainya. Nah, itu tadi karena konteksnya adalah pembatasan kekuasaan dan tidak boleh ada politik dinasti. Negara demokratis manapun tidak akan mengizinkan ada politik dinasti. Makanya tidak diatur hal seperti itu. Jadi, seandainya Pak Jokowi mau mengajukan cuti, menurut saya juga sebenarnya tidak bisa. Tapi pun kalau mau cuti nih, katakanlah kita berdebat lagi nih soal teks pasal. Karena biasanya saya diajak berdebatnya di situ, Bang Karni. Teks satu kata per kata, katakanlah kita mau berdebat lagi. Terus oke, cuti. Tetap saja kita akan punya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat mendasar soal fasilitas apa yang memang benar bisa dipisahkan dari seorang presiden. Karena dalam hukum tata negara yang harus kita lihat adalah jabatan, bukan diri seseorang. Jadi ada hal-hal fasilitas, anggaran, termasuk pengaruh dan kewenangan yang melekat pada jabatan seorang presiden. Dan itu nanti yang tidak bisa dipisahkan. Nah, satu lagi yang ingin saya ingatkan adalah terang saja sekarang publik jadi punya asosiasi macam-macam. Betul memang sih katanya kan Pak Jokowi, saya menjawab pertanyaan wartawan. Oke, setuju. Tapi memang tidak bisa dihindari situasi di mana kita semua warga begitu melihat langsung mengasosiasikan bahwa akan ada dukungan yang akan langsung dinyatakan, terutama dalam kondisi seperti ini ya, di mana agak susah gitu untuk naik di atas 50%. Pada suatu hari nanti, saya sebenarnya cukup meyakini ini, Pak Jokowi akan ikut dalam kampanye, rapat akbar bilang saya mendukung anak saya. Kita sudah melihat pembengkokan hukum luar biasa, jadi tak terhindarkan. Ketika sekarang Pak Jokowi yang dibawa-bawa adalah hukum gitu ya, lagi-lagi hukum lagi yang satu MK, yang saat ini teks Undang-Undang 7 2017, kita langsung mengasosiasikan, waduh ini memanfaatkan hukum lagi. Jadi saya kira pas sekali Indonesia Lawyers Club ini mempersoalkan itu, bagaimana ada lubang-lubang dalam Undang-Undang 7 2017 itu yang memang dimanfaatkan, Bang Karni, sebagai cara untuk melakukan kampanye tanpa mengaku bahwa memang telah mengkampanyekan anaknya yang sebenarnya tidak boleh dalam
nilai-nilai konstitusi kita. Lagi-lagi pertanyaan tertulis nggak tuh, nggak boleh anaknya. Ya nggak tertulis, tapi kan kita bisa mikir. Ada constitutional values yang ukurannya adalah kompas moral kita itu tadi. Kalau cari yang tertulis terus ya kita akan bikin 1000 undang-undang mungkin dalam 1 tahun untuk mencegah segala perilaku politik yang memang sebenarnya tidak etis.